Filosofis. Ya, tadi saya bilang Filosofis. Kita bicara hukum, Bos. Beludang. Anda jangan au di sini. Kita bawa ini. Oke, ya. Ayo, Oke, cukup. kita bicara ini aja. Oke, siap. Postingan hukum aja gitu loh. Oke, Tuan. Oke. Saya bilang tadi. Saya bukan Tuhan. Ya. Tuhan Oke. itu yang maha kuasa gitu loh. Oke, budak. Bicara hukum hari ini, kalau memang Bung Rocky bicara filsafat, silakan. Saya tidak akan masuk ke filsafat. Saya berbicara konteks hukum. Bicara banyak hal, termasuk apa segala macam. Yang Ya, adalah bukan. bagian dari Bung agen. papanya siapa? Saya Rocky juga Gerung. tidak bicara dengan Anda. Saya Bukan. minta Loh, Anda jangan motong dulu dong. Kita belum selesai nih. Anda tadi Biar bukannya tidak motong. menjadi bias ini karena tuduhan pupu papa ini Ya, saya jawab samar. nih. Saya punya Ya, bukti soal pemikirannya nanti kejahatan ujung-ujungnya itu. ke wakil presiden. Saya ingin menyampaikan sebuah adagium yang mengatakan salus populi suprema lex exto, bahwa keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Seperti peribahasa mengatakan vox populi vox dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Jadi Pak Prabowo terkait dengan keputusan ini, kita melihat bahwasannya ia mengambil keputusan sebagai seorang negarawan yang sejati dan bijaksana dalam melihat situasi kondisi politik kita sekarang ini yang semakin hari semakin memanas. Sama halnya kita lihat tim Abah menyerang tim Solo, ya, tim Solo menyerang tim Bunda malah sebaliknya seperti itu. Artinya tim-tim dan pendukung ini kapan omon-omonnya selesai gitu? Gak akan ada berakhirnya. Bangsa kita gak akan maju. Dan bangsa kita selalu terpuruk karena kita tidak bisa menatap masa depan bersama. Kita selalu suujon terhadap orang lain. Seperti perdebatan kita malam hari ini. Suujon kepada tim Solo. Tim Solo suujon kepada Abah gitu. Begitu sebaliknya. Jadi ayolah. Hari ini adalah masanya Pak Prabowo Subianto. Apapun keputusan Prabowo Subianto, rakyat harus mendukung itu. Karena itu adalah kebaikan untuk kepentingan negara kita. Jangan pernah menodai keputusan-keputusan dari seorang presiden yang ingin menjaga persatuan dan kedaulatan keutuhan bangsa kita. Hari ini kita ribut di dalam negeri. Tapi teman-teman yang ada di atas meja ini, para praktisi pakar dan ahli-ahli filosofi dan lain-lain, ada nggak memikirkan bagaimana nasib bangsa kita di luar negeri? Kontestasi, ekonomi dan lain-lainnya. Tarif impor Amerika 32% sampai digenjot 19%. Ada nggak kita memikirkan nasib bangsa seperti itu? Tidak ada. Kita hanya memikirkan, oh ijazahnya palsu. Jangan-jangan ini bla 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 dan lain-lain. Omong kosong semua itu. Gitu. Kalau memang kita memiliki jiwa patriot sejati, kita memiliki jiwa NKRI merah putih, ayo dong hindari pertikaian-pertikaian ini. Ya, ada lagi dibilang ini pesanan dan lain-lain. Semua sudah ada lembaga penegak hukum yang mengatur terkait dengan hal itu. Ada ranahnya, nggak terima kalau laporkan Komisi Yudisial. Jadi saya harap di perdebatan kita malam ini, mari kita akhiri perdebatan-perdebatan yang memang diantara kita suujon dan lain-lainnya. Mari kita menatap masa depan menuju Indonesia Emas 2045. Oke. Bung Rocky, silakan. Saya bagian dari Indonesia Cemas. Wow, Anda pesimis. Harusnya optimis. Oh ya, saya pesimis yang rasional. Anda optimis yang irasional. Jadi kita mesti fair mengatakan sesuatu tuh. Ya boleh apanya punya semacam harapan segala macam. Tapi faktanya ada di situ sekarang. Dan kelihatannya bukan rakyat yang harus terima keputusan Presiden Prabowo. Prabowo membaca bahwa keputusan itulah yang diinginkan rakyat. Itu namanya Vox Populi Vox Dei. Tidak mungkin Prabowo membatalkan keputusannya kalau setiap hari WA mak-mak itu dia tahu tuh. Piring mak-mak bunyi. Bukan karena ada kerupuk ada di situ. Tapi karena kena sendok piringnya udah kosong sebelum diisi tuh. Bunyi.
Tadi pagi saya masih ngobrol dengan teman-teman di Hong Kong. TKI yang masih dikunci rekeningnya. Semua kita peduli dengan soal itu. Tetapi isu ijazah, isu fufafa itu jauh lebih, nilainya itu jauh lebih berbahaya ketimbang cuma soal amnesti segala macam. Karena itu ada setiap hari di percakapan mak-mak. Artinya bahwa sadar bangsa ini menginginkan diteruskannya perubahan radikal itu. Jadi jangan abaikan soal itu, seolah-olah itu soal kecil. Ini masih soal ijazah, masih soal fufafa. Yang mana? Yang diabaikan yang mana? Mari kita abaikan. Jangan bicara tentang ijazah, jangan bicara tentang Bukan, kita fufafa. menatap masa depan. Ya. Masalah pupu papa juga yang mana? Pupu papa buktikan dong. Laporin kalau memang ada persoalan hukum. Kita berbicara hukum hari ini. Kalau memang Bung Rocky bicara filsafat, silakan. Saya tidak akan masuk ke filsafat. Saya berbicara konteks hukum. Bicara banyak hal termasuk fufafa segala macam. Yang Ya, adalah laporkan. bagian dari Pupu agen. papanya siapa? Gitu loh. Anda boleh pesimis terhadap pemerintah saya, tapi saya optimis. Ya, saya pesimis yang Ya, dukung. rasional. Anda Iya, maksud saya itu buktinya siapa pupu papa itu. Anda ngomong dong, Oke, saya sampaikan ngomong, oke. kepada publik. Oke, saya Siapa? ngomong sekarang. Tunjukin. Oke, Biar saya kita ngomong geruduk sekarang. gitu loh sama-sama. Siapa? saya ngomong sekarang ya. Periksa 8 kali itu dibahas di sini. Apa yang saya ucapkan? Periksa aja ya. Oke. Cukup ya. Apa yang mau saya periksa? Anda yang sampaikan pupu papa adalah ini gitu. Jadi biar kita tahu semua rakyat Indonesia. Jangan Anda berbicara dari segi filosofis. Oke. Saya tidak akan berbicara itu. Saya tidak akan memasuki ranah saudara. Karena itu ranah saudara. Saya berbicara konteks hukum di sini. Oke. By data. Dan buktinya apa gitu loh. Jangan juga karena memang Anda ahli filosofis, Anda mau menggurui saya dan mengkoreksi omongan saya. Ya, Tidak, saya berbicara itu. Tunggu, campur. saya tidak akan berbicara kepada Anda karena saya konteksnya masih bicara dengan Saya Rocky juga Gerung. tidak bicara dengan Anda. Saya Bukan. minta izin. Loh, Anda jangan motong dulu dong. Kita belum Closing selesai statement. nih. Anda tadi bukannya Biar tidak motong. menjadi bias ini karena tuduhan pupu papa ini Ya, saya jawab samar-samar. nih. Saya punya Ya, bukti soal pemikirannya nanti kejahatan ujung-ujungnya itu. ke wakil presiden gitu loh. Terutama peran peradilan dalam merekayasa kasus lahirnya Pupu Papa. Oke, baik. Closing statement aja. Silakan Bu Rocky. Saya jawab pelanan ya. Tadi saya bilang sudah 8 kali saya ucapkan itu di forum ini. Yang mana sudah 8 kali, cari aja. Oke. Siapa? Anda terang aja sampaikan di sini. Ya, oke. Lanjut. Masa- Oke. Ini berapa jam lagi nih Oke, kita harus oke. menonton video-video Anda gitu? Oke, sudah 8 kali berarti Sampaikan siapa, Oke, Pupu saya Papa akan itu siapa? saya akan sampaikan sekarang. Oke. Anda mau tunggu 8 Saya tunggu. Oke. Cuma bentar aja satu kata gitu. Siapa namanya? Saya bicara 8 kali. 8 episode. Anda mau tunggu nggak saya ulangi? Tidak akan nonton 8 episode Anda. Ya, oke. Buang-buang waktu buat saya gitu. Anda sampaikan aja simpel biar kita besok. Oh, Ibu Papa versi Rocky Gerung ini gitu loh. Oke, kalau begitu saya Jadi jawab orang aja. kalau Ya, memang ya. ada yang keberatan bisa membuat laporan hukum gitu loh. Oke, di ujung pembicaraan saya ini closing Oke. statement saya sebutin aja, dengar dulu ya, oke? Oke, kita udah bicara semua hal dan kita lihat bagaimana kehidupan kita didikte oleh kedunguan itu. Kita tidak berbicara kedunguan di sini konteksnya pupu papa. Jangan Anda berkaur filosofis. Ya, tadi saya bilang Filosofis. Kita bicara hukum, Bos. Beludah. Anda jangan au di sini. Pupu papanya siapa? Itu yang saya tanya. Oke, saya mau jawab. Ngerti nggak bahasa saya? Pupu papa siapa? Tanda tanya besar. Saya akan Karena jawab. sampai sekarang kita juga nggak mau Oke, tahu itu. Silakan, Pak. Jangan Anda bawa ranah Silakan, ini. oke, oke. Ayo, Oke, cukup, Pak. kita bicara ini aja. Oke, siap. Kepastian hukum aja gitu loh. Oke, Tuhan. Oke. Saya bilang tadi. Saya bukan Tuhan. Ya, udah. Ya. Tuhan Oke. itu yang maha kuasa gitu loh. Oke, budak. Anda yang budak. Karena itu kalau bukan Tuhan Nama berarti saya ada Pitra Romadhon Sution. Gitu loh. Ya, Jelas. Oke. Panggil nama Udah saya. cukup. Oke, baik. Kalau nggak saya mau tutup Pitra ini. Gitu. Nama Oke, saya ada. terakhir. Kebetulan namanya nama. Oke. Dari segi hukum gitu loh. saya pelan-pelan sekali. Ya saya juga pelan-pelan karena tadi saudara bilang pupu papa, Pak. makanya kita tagih. Bang Pitra, saya sampai lupa namanya. Bang Papanya Pitra. siapa? Ya, oke. Rocky. Cukup. Oke. Gitu loh. Terakhir, Saya silakan. masih menghargai saudara Saya berikan kesempatan sebagai terakhir, orang tua, Bang Rocky, gitu. silakan. Sebelum saya closing nih.
Di dalam teori hukum pertama, teori hukum ya, diterangkan oleh Hegel. Dialektika hukum itu berlaku seperti master and slave. Tuan dan budak. Dua-duanya saling tergantung. Tidak ada budak kalau tidak ada tuan, tidak ada tuan. Jadi statusnya sama, tuan dan budak itu. Oke, pernah belajar? Saya bisa tanggapi Bang Aiman. Di dalam pasal 184 KUHP, Kitab Undang Hukum Acara Pidana, yang dikatakan alat bukti yang sah itu ada 5. Yang pertama keterangan saksi, ya. Yang kedua surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Ya soalnya bukan itu. Ahli bukan. Kita berbicara konteks pembuktian hari ini. Iya, Jadi saya tidak akan menyelami pemikiran filosofis saudara. Silakan Anda bicara filosofis. Oke. Tapi saya berbicara konteks karena saya praktisi hukum di sini. Boleh nggak apa. Loh, pertanyaan saya simpel saja. Pupu Papa itu siapa? Oke. Saya mau jawab. Saya menonton 8 episode. Karena itu saya bilang Sesuai dengan pasal 184 KUHP tadi, tunjukin di antara Oke, keterangan saksi saudara siapa Pupu Bang Papa. Rocky terakhir 2 menit saya berikan kesempatan, setelah itu saya closing. pelan-pelan nanti di ujungnya saya sebutin. Bukan. Oh, udah. Bang Mitra, sebentar Bang Mitra. Oke, jangan dipotong dulu. Jangan dipotong dulu Bang Mitra, sebentar. Bang Mitra, sebentar. Jangan dipotong dulu. Jangan potong dulu Bang Mitra. Saya mau. Di mana? Oke. Bukan. Karena dia membawa apa namanya Tolong dikasih kopi teori-teori dulu, dan kasih kopi lain-lain. Nanti saya berikan kesempatan Bang Mitra Gitu loh. kalau Bung Rocky nanti menyinggung Bang Mitra. Tapi kalau Masa enggak, dia tidak baik sebut budak dan lain-lain. Anda itu nanti saya berikan baik. kesempatan. Nanti Bahasa saya berikan itu kesempatan. kotor Kalau itu. saya fair, saya Ya. berikan kesempatan. Tapi jangan Anda dipotong. katanya seorang Enggak ahli, selesai tapi nanti. bahasanya Enggak, saya mau baik. selesaikan ini Wajar dengan saya kick Anda, Persatuan gitu. Indonesia. Oke. Jangan dipotong dulu nanti kalau saat itu saya Kita nggak akan dipotong. tercapai persatuan. Tolong, nomor-nomor saya terus minta gitu tolong. loh. Enggak, saya minta tolong. Gimana kita Nanti mau saya berikan persatuan, kesempatan pada Bung nomor-nomor? Mitra. Silakan Bung Rocky. Ya. Jangan dipotong dulu. Karena itu saya kasih klarifikasi. Relasi tuan budak itu setara. Oke, pelan-pelan. Ketiadaan budak menyebabkan tuan tidak berguna. Ketiadaan tuan menyebabkan budak tidak berfungsi itu. Nah, kesetaraan itu ada di dalam prinsip pertama kalau kita belajar filosofi itu. Kalau kita belajar legal philosophy, sampai di situ dulu ya, nanti saya lanjut pelan-pelan. Oke. Jadi tadi saya naik eskalator, di situ ada tulisan Center of Innovation, betul ya? Ada 3 prinsip yang ditulis oleh yang punya ini Haritano. Center of Innovation. Satu adalah vision. Betul? Ya. Visi. Yang kedua adalah quality. Kualitas. Yang ketiga adalah speed. Oke. Saya ulas itu ya. Supaya di ujung saya tiba pada Fufufafa. Oke. Presiden disebut presiden karena dia dipilih berbasis visinya. Normativitinya begitu. Bukan berbasis amplopnya. Bukan berbasis buzzernya. Visinya. Di mana visi itu ditulis oleh presiden? Waktu Bill Clinton mendaftarkan dirinya untuk jadi presiden Partai Demokrat Amerika, dia tulis buku Putting People First. Utamakan rakyat. Waktu Obama berniat jadi presiden, dia tulis buku The Audacity of Hope, keberanian untuk punya harapan. Jokowi menulis buku, judulnya Pak Jokowi menulis buku, judulnya siapa yang ingat? Revolusi mental. Ingat. Padahal ada bukunya, Revolusi Mental. Apalagi itu? Yang itu pidato Bung Karno. Bahkan kita nggak tahu apa yang ada di kepala Jokowi. Visinya di mana? Kalau pakai dalilnya Haritano tadi.
Prabowo menulis buku Paradoks Indonesia. Prabowo kirimin saya 10 apa 20 tuh saya bagi-bagi. Kita baca itu. Jadi pemimpin pertama kali pertanggungjawabkan visinya. Oke. Visi itu diucapkan Prabowo berkali-kali. Kita semua ngerti itu. Masalahnya adalah poin kedua, quality. Quality siapa? Quality kabinetnya. Gak ada kualitas kabinetnya. Kenapa? Karena hasil transaksi. Bukan karena kabinet itu paham tentang paradoks Indonesia. Satu kabinet Clinton itu mengerti putting people first. Satu kabinet Obama paham tentang the audacity of hope itu. Ini Pak Jokowi sampai sekarang kita tuh visinya apa? Aduh. Jadi sebetulnya dari awal sudah gagal Presiden Jokowi tanpa visi memimpin Indonesia. Saya balik pada Prabowo. Prabowo menulis visinya, kita tahu, dan dia ucapkan itu dengan lantang. Tetapi nomor 2-nya quality dari kabinetnya tuh kosong. Frustasi lah Presiden. Deal dengan Bill Clinton nggak mampu. Keterangan-keterangan yang kita baca di koran itu sebentar lagi 1 tahun tuh orang akan tagih. Apa quality dari kabinet? Karena itu saya katakan bahwa pasti secara logis akan ada radical break untuk tadi center of innovation. Memperbaharui, renewing. Inovasi itu kata dasarnya novus. Masuk pada yang baru tuh. Karena itu saya sebut radical break. Logikanya begitu. Kalau Pak Prabowo punya visi, kabinetnya tidak berkualitas, ya ganti kabinetnya. Logikanya begitu. Nah karena itu masuk pada prinsip ketiga, yaitu speed up. Ditulis oleh Haritanu. Visi oke, quality oke. Speed upnya bagaimana? Amnesti ini adalah bagian pertama dari garis start untuk speed. Itu poinnya tuh. Itu dasarnya tuh. Paham maksud saya? Pertanyaan saya simpel, Pupu Papa itu siapa? Oke, Jangan sekarang pidato. Namanya aja sebutkan, namanya sih sebutin. Simpel aja. Itu arti- Anda ini kebanyakan, kita ini mau kuliah 18 SKS atau seperti apa? Oke, Pak iya. Iman? Pertanyaannya silakan. Simpel Silakan. aja, Pupu Papa itu siapa? Oke, cukup. Nggak usah, gitu, nggak usah. To the point aja. Sebelum Ya. saya ke situ, saya tanya dulu. Yang saya Nggak usah terangin tadi, berkumur-kumur. yang saya terangin To the tadi, point Anda aja, paham apa Pupu enggak? Papa itu adalah Oke, ini gitu. Baik. Saya Kalau pikir Anda cukup. pendapat, saya juga punya pendapat. Bu Rocky ada Jangan juga saya jawaban soal itu, percaya kalau nggak saya mau pendapat tutup. saudara. Oke, saya jawab ya. Ternyata Anda hanya pura-pura paham. Apa? Kok Anda lebih tahu dari saya? Iya, karena Anda otak nggak saya bisa punya jawab otak saya. tadi. Saya Makanya tanya Pak Anda paham Prabowo apa enggak? pernah bilang ada seorang pakar, dia lebih tahu daripada Prabowo gitu. Katanya Prabowo nggak harmonis dengan Jokowi. Prabowo begini-begini. Dia lebih tahu. Sekarang betul kan? Ya, maksud saya itu. Sekarang betul. Anda juga kok lebih tahu dari saya. Orang saya pribadi saya. Anda nggak paham. Maksudnya Anda yang nggak paham. Yang saya tanya itu simpel saja 2 huruf. Oke. Siapa Pupu Papa? Oke, saya jawab Karena ya. Anda bilang kasus Pupu Papa ini nggak selesai. Itu menjadi permasalahannya siapa Pupu Papa. Anda kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Kalau tahu sebutin. Ada yang tahu nggak di sini? Ya jangan Anda Anda bertanya lagi kepada Oke. orang, tapi Anda sendiri yang bilang. Bung Rocky, saya izin Papa. menutup. Oke. Saya mau- Ini saya mau nggak tanya. jelas. Artinya, Oke, kalau saya Anda jawab sekarang. pidato, Andi Aswan juga pidato bisa, Ruli Oke. juga bisa, Oke. Saud Saya- juga bisa pidato. saya izin menutup. Silakan, Tapi Bung Rocky, jangan sebelum saya Anda tutup. ajak saya mengikuti pemikiran saudara, Oke. nggak bisa bos. Nah, itu maksud Gitu. saya tuh. Saya tidak mungkin Nggak bisa. ajak. Saya tidak akan menyenggol saudara ketika Anda menyenggol saya. Saudara Oke. tadi mengkoreksi saya, makanya saya senggol balik. Oke, cukup, Anda nggak cukup. terima. Gimana? Silakan, saya mau tutup.